Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan segala puji-pujian yang kami naikkan berkenan di mata Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah memberikan waktu kami untuk Tuhan. Berikan kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, sehingga ketika kami datang beribadah, kami datang untuk Tuhan, kami datang karena kami rindu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai setiap kami, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kau urapi ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan, sehingga melalui setiap firman Tuhan hidup kami diberkati dan hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan, dan serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Berdiri dong, berdiri dong. Ya semangat. Keluar dong. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa aja. Bilangnya luar biasa aja. Yang penting kencang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan, silakan duduk teman-teman. Kita tuh harus semangat ya. Kita harus bersemangat. Kalau kita kurang semangat, nanti yang di samping kita juga gak bersemangat ya, jadi harus nular. Amin. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius Matius 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Matius 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Teman-teman sudah menemukan? Amin. Ya, kalau sudah menemukan, kita akan membacanya bergantian. Saya ayat 32, teman-teman ayat 33 sampai ayat 39 kita bergantian. Di bawah perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, supaya sudah 3 hari mereka mengikut aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih mau untuk melakukannya sehari-hari dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan tema hati yang berbelas kasihan.
Ya, pada malam hari ini kita tidak akan berfokus kepada tiba-tiba rotinya menjadi banyak dan tiba-tiba ikannya menjadi banyak, ya. Tetapi kita akan bersama-sama belajar tentang hati yang berbelas kasihan. Seperti apa hati yang berbelas kasihan? Ya, kalau berbicara tentang belas kasihan, siapa sih manusia yang tidak pernah berbelas kasihan? Siapa sih orang yang tidak pernah berbelas kasihan kepada orang lain? Tentu semuanya, ya kan? Tentu secara manusia kita pernah berbelas kasihan. Kasihan melihat orang itu sebab dia sedang mengalami misalnya duka. Ya. Berbicara tentang belas kasihan atau kasihan itu sering kita lakukan kepada manusia, ya, ataupun mungkin binatang peliharaan. Kalau sedang sakit, kasihan ya, kita ketemu mungkin binatang yang sakit, kita pasti menaruh belas kasihan, perasaan kasihan kepada mereka dengan keadaan yang seperti itu, ya. Tetapi teman-teman, pertanyaannya adalah sejauh mana kita digerakkan oleh belas kasihan itu? Nah, ngerti teman-teman? Sejauh mana kita digerakkan oleh belas kasihan itu? Teman-teman, berbeda orang yang berkata kasihan ya dia, lalu dia pergi, dengan orang yang berkata ya kasihan, apa yang bisa saya lakukan? Nah, sini perbedaannya. Manusia penuh dengan hati yang belas kasihan, merasa kasihan ya, ketika mereka sedang melihat sesuatu yang mungkin menyedihkan ataupun sesuatu hal yang membuat orang lain sedih, ya. Tetapi tidak semua orang digerakkan oleh belas kasihan itu untuk melakukan suatu tindakan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari Yesus. Ketika kita merasa kasihan kepada orang lain, kita tidak cukup sampai di mengungkapkan sekedar perasaan saja. Ya, misalnya si Ruth lagi naik sepeda. Dia melihat di pinggir jalan Kak Martin itu kecelakaan. Ya, Kak Martin itu kecelakaan. Ruth cuma berhenti. Kasihan ya Kak Martin, kecelakaan. Aduh Kak Martin. Kemudian pergi. Itu namanya sedang hanya mengungkapkan perasaan kasihan saja, ya. Jadi berbeda. Kemudian berbeda dengan ketika Dea yang melihatnya, ya. Dia melihat Kak Martin terluka, jatuh di pinggir jalan karena kecelakaan. Ya ampun, kasihan sekali. Apa yang bisa saya lakukan? Dia berpikir, oh, hubungi rumah sakit misalnya. Tahu kodenya rumah sakit? Saya minta tolong dong. Itulah yang namanya digerakkan oleh belas kasihan. Ya, jadi berbeda ya. Jadi kalau kita hanya bisa berkata, ya kasihan, berarti kita cuma mengungkapkan perasaan kita saja, tidak bertindak, tidak digerakkan oleh belas kasihan itu. Kita hanya mengungkapkannya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Beda dengan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita sedang melihat orang bersusah hati, tidak cukup hanya berkata kasihan ya kamu, misalnya di sekolah, ya punya jajan makanan enak, ada temennya gak makan, dia gak punya bekal. Ya kasihan ya kamu gak punya bekal, tapi dia makan sendiri. Nah, ya kasihan ya kamu, nih aku berbagi. Itu perbedaannya.
seperti Yesus, ya. Kita harus belajar dari Yesus yang ketika kita melihat orang kesusahan, kita tidak berhenti dengan mengungkapkan perasaan kita, perasaan kasihan, tetapi kita juga harus bertindak, melakukan sesuatu untuk menolong orang yang membutuhkan belas kasihan itu, untuk orang yang sedang kesusahan itu. Ya, kalau kita memperhatikan melalui kisah pelayanan Tuhan Yesus ini, satu hal yang diberikan kepada kita yaitu teladan. Teladan untuk memiliki hati yang berbelas kasih. Kita melihat yang pertama, Tuhan meneladankan tentang hati yang berbelas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak yang mengikut Dia itu kelaparan, bayangkan teman-teman, udah 3 hari mereka tak makan. Seperti apa keadaan mereka? Ada yang tak pernah makan sehari? Mana rasanya? Ini jauh sekali 1 hari, ya. Setengah hari aja nggak makan kayaknya, pingsan. Ada yang sanggup tidak makan sehari? Kalau ada yang sanggup, hebat, ya, hebat. Mereka 3 hari nggak makan. Kita bisa membayangkan betapa lepasnya mereka, betapa tidak bersemangatnya mereka. Sebab ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, ya, Tuhan berkata, Alkitab menulis jelas mereka di sana mengikut Tuhan. Entah mereka mengikut Tuhan mau ngapain, tetapi di sana mereka mengikut Tuhan selama 3 hari dan mereka tidak makan. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat keadaan mereka yang mungkin sudah loyo, sudah letih, ya, sudah lesu, kurang semangat, tidak bergairah lagi, Tuhan Yesus tidak mengatakan kasihan ya orang banyak itu, kasihan sekali. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tapi Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi teman-teman, dari hal ini kita belajar satu hal, bahwa orang yang berkata kasihan ya, belum tentu dia mengungkapkan dari hati yang dalam. Ya, bisa saja dia hanya sekedar perasaan saja, sama seperti itu. Tetapi kalau orang berkata kasihan dari hati, dia akan melakukan suatu tindakan. Nah, itu perbedaannya. Tuhan Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat mereka yang kesusahan itu, mereka yang sedang kelaparan itu. Kasihan, aku mau melakukan sesuatu buat mereka. Aku mau menolong mereka supaya mereka tidak susah, supaya mereka kuat, ada tenaga, yaitu dengan memberikan makanan.
kita harus membantu. Amin. Kita harus membantu, kita harus inisiatif. Misalnya ya, Elizabeth itu lagi bawa sepeda jatuh kesenggol. Karena kita melihat dan kita bisa menolong tanpa dia harus meminta, tolong aku dong. Harus inisiatif membantu dia. Ketika kita melihat teman kita tidak punya uang jajan, kita jajan, dia tidak jajan di sekolah, kita harus inisiatif. Jangan tunggu harus diminta dulu. Iya, aku bantu kamu ya, kita bagi-bagi. Nah, inisiatif, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Jangan hanya kasihan loh dia itu loh gak jajan, dia gak punya duit. Nah, jangan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita melihat orang yang kesusahan, kita harus berinisiatif segera menolong dia. Bagaimana caranya? Kita mengusahakan membayar harga tentunya. Ya teman-teman, kita harus berani. Jangan dibiarin, ya. Jangan dibiarin keluarga yang sedang kesusahan, jangan dibiarkan. Ya, aku nggak kenal dia siapa, ngapain aku tolong dia? Teman juga enggak, saudara juga enggak, keluarga juga enggak. Jangan seperti itu teman-teman. Kita harus menjadi orang-orang yang inisiatif di dalam berbuat kebaikan. Amin. Tanpa harus diminta. Belajar seperti Tuhan Yesus. Hati kita, hati kecil kita. Kalau hati rohani kita ini langsung berbicara. Saya yakin ketika kita melihat orang yang sedang susah, mengalami kesusahan, pasti hati kecil kita itu berbicara. Tapi seringkali kita menutupnya karena mungkin sesuatu hal yang kita pikirkan. Ya, ketika Yesus memandang orang-orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan Yesus ingin melakukan sesuatu supaya mereka tidak lemas, supaya mereka punya tenaga, supaya mereka bisa sehat pulang ke rumahnya. Yesus berkata, aku tidak mau mereka, apa tadi katakan? Pingsan di jalan. Ya, hati yang berbelas kasihan itu seperti itu. Rela berkorban sekalipun kita tidak mengenal siapa mereka. Yang jelas, selagi kita bisa membantu dan kita tahu ada orang yang butuh bantuan, kita harus dengan inisiatif menolong mereka. Oke teman-teman, jangan menjadi pribadi yang cuek, ya. Jangan menjadi pribadi yang tidak mau tahu. Peduli banget siapa dia, ya. Jangan siapa lo, jangan seperti itu. Kita harus berinisiatif untuk menolong, ya. Satu yang hanya satu yang ingin Yesus lakukan, yaitu memberikan mereka makanan, karena itu yang mereka butuhkan. Nah, dari sini juga kita belajar, ya teman-teman. Ketika kita menolong orang, kita harus melihat menolong mereka sesuai kebutuhan mereka, perluan mereka, ya. Jangan mereka butuh makan, mereka perlu makan, tapi kita kasih baju. Nah, cuma kan menolong, kan membantu. Kita pun harus memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Ya, sama seperti ilustrasi tadi, dia jatuh, dia kecelakaan, yang dibutuhkannya apa? Pertolongan. Jangan ditinggalkan, ya. Pertolongan apa yang bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Kita berinisiatif, hati yang berbelas kasihan, hati yang digerakkan oleh belas kasihan itu adalah mempunyai inisiatif. Dia aktif bertindak sesuatu yang positif, ya. Kalau kita memperhatikan respon Tuhan Yesus melihat orang-orang yang kesusahan itu,
Tapi murid-murid diam. Bahkan ketika Yesus berkata, hatiku digerakkan oleh belas kasihan, mereka protes. Ya kan? Mereka protes. Kalau teman-teman perhatikan tadi pada ayat yang ke-33 itu, mereka langsung protes karena Tuhan Yesus berkata mereka harus makan. Tuhan tidak mau mereka sampai pingsan di jalan. Murid-murid langsung protes. Mereka bilang apa? Kayak mana Tuhan Yesus ini mau kasih orang makan sebanyak itu? Mana mungkin? Tempat ini juga sepi, gak ada yang jual makanan. Mau kasih makan apa? Aneh deh Tuhan Yesus ini. Mau tolong bagaimana? Kita gak punya apa-apa. Nah, murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu loh anak-anak Tuhan. Mereka selalu bersama dengan Tuhan. Bahkan mereka baru menyaksikan Yesus memberi makan 5.000 orang di pasal sebelumnya, ya, pasal 14. Tapi mereka protes ketika Yesus berkata seperti itu. Kenapa? Ya, berbeda kan? Yesus dengan murid-murid, anak-anak Tuhan yang sudah dekat dengan Tuhan, ketika melihat orang lain susah, dia protes. Apa yang membuat mereka protes? Yang pertama, mereka melihat keadaan. Murid-murid ini melihat keadaan. Ayat yang ke-33b. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti? Ya kan? Untuk mengenyangkan orang yang sangat banyak ini. Mereka protes karena keadaan yang menurut mereka terbatas. Nah, seringkali juga kita enggan menolong orang lain karena keadaan. Ya enggak, teman-teman? Aku bisa buat apa? Aku tidak bisa berbuat apa? Aku juga susah. Aku juga lagi butuh uang. Aku juga lagi butuh makan. Aku lagi lapar. Makananku cuma sedikit. Masa aku harus menolong dia? Nah, seringkali membuat kita enggan menolong orang karena keadaan. Kita protes. Aku cuma punya uang 1.000. Masa aku bagi sama dia 500? Dapat apa? Masih ada nggak jajanan yang dapat 500? Kayaknya ada ya. Dapat apa? Nanti aku nggak kenyang kalau aku bagi dulu rotiku ini. Ya Allah. Nah, terkadang keadaan membuat kita enggan menolong orang. Padahal tidak masalah jumlahnya ketika kita menolong orang. Tidak masalah berapa banyak, berapa bagus, berapa enak ketika kita menolong. Tapi hati kita yang masih berfungsi, hati nurani kita yang masih berfungsi, itu nilainya penting sekali. Jadi teman-teman, jangan pernah terhalang oleh keadaan untuk menolong sesama kita, untuk menolong orang lain yang butuh pertolongan kita. Amin. Kayak manapun keadaan kita, mungkin kita melihat teman kita tidak makan, tidak jajan, berbagi. Memang kita tidak akan kenyang karena itu. Tapi setelah kita memberikan dia tertolong. Cacingnya nggak nyanyi-nyanyi lagi di dalam. Dia tertolong dan dia bersyukur. Kemudian kita menjadi berkat bagi dia. Mau teman-teman seperti itu? Amin. Kita harus inisiatif. Jangan dipikirkan masalah sedikit banyaknya, bagus atau enggak, bernilai atau enggak. Tetapi hati nurani kita itu yang terpenting. Belajar dari Yesus. Yesus tidak melihat keadaan. Yesus tahu mereka sedang di bukit, tidak ada penjual roti, tidak ada toko roti, penjual siomay, apalagi bakso, nggak ada di sana. Yesus tahu.
digerakkan oleh belas kasihan. Aku juga lapar, aku juga ini, aku juga ini. Nah, mereka protes. Jadi teman-teman, belajar jangan pernah enggan menolong orang yang sedang butuh bantuan kita karena keadaan. Seberapa yang bisa kita untuk menolong, tolonglah mereka. Amin. Ya, yang kedua, ya, murid-murid, kenapa mereka langsung protes ketika mendengar Yesus seperti itu? Mereka meragukan kuasa Tuhan. Nah, ya jelas ya, mereka tuh meragukan kuasa Tuhan. Ya, 33 itu. Mana mungkin? Nah, terkadang kita seperti itu. Kita terkadang meragukan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita enggan menolong orang. Ya, aku nggak mungkin menolong dia, nggak mungkin. Aku ini orang yang berdosa. Jangan salah teman-teman. Terkadang Tuhan memakai orang yang sangat hidup di dalam dosa untuk menolong orang yang sedang jatuh. Ya, jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu yang buruk di hadapan kita, berarti Tuhan punya rencana kepada kita. Jangan menghindar, ya. Jangan menjauh. Jangan kata aku juga orang yang berdosa. Mana mungkin aku bisa mengajak dia hidup benar. Ketika kita orang yang berdosa diperhadapkan Tuhan, diizinkan Tuhan bertemu dengan orang yang jatuh di dalam dosa, dan saat itu dia butuh pertolongan. Pada saat itu Tuhan sedang bekerja kepada kita. Jangan menghalang-halangi kuasa Tuhan. Aku nggak bisa. Jadi kali kan seperti itu kan jawaban kita. Aku ini banyak dosa. Mana mungkin aku bisa mengarahkan dia? Mana mungkin aku bisa menolong dia? Ragukan kuasa Tuhan. Mana mungkin dia bisa kenyang dengan secuil makanan? Mana mungkin dia bisa tertolong dengan hal ini? Mereka memprotes karena mereka ragu dengan kuasa Tuhan Yesus. Dan mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan loh. Mereka masih ragu. Tuhan sanggup menolong mereka. Jadi mereka tuh cari alasan. Cari alasan banyak. Supaya apa? Mereka itu bisa menghindar dari keadaan itu. Mereka tidak terlibat menolong. Hati-hati pribadi-pribadi yang seperti ini. Tidak berkenan di mata Tuhan, ya. Kemudian apa yang membuat murid-murid itu protes dengan apa yang Tuhan lakukan? Mereka itu orang yang pelit. Nah, ini nih. Ternyata mereka itu orang yang pelit. Ya. Kenapa? Mereka orang yang pelit. Kalau teman-teman memperhatikan ayat yang ke-34, ya. Mereka di situ terlihat sebagai orang yang pelit, kikir, tidak suka menolong, punya tapi tidak ingin menolong. Ayat 34 kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Nah, sebenarnya mereka punya makanan kan? Mereka punya makanan. Mereka pura-pura protes supaya makanan mereka itu enggak dicolek. Mereka aman, mereka bisa kenyang, orang lain bisa tidak makan. Pelit. Nah, orang enggan menolong karena memang orangnya pelit. Dia tidak digerakkan oleh belas kasihan. Memang dia melihat orang itu susah, tapi dia tidak mau karena dia pelit. Ya. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang pelit. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong, memberi. Ya, kita melihat mereka rasul Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan jangan menjadi orang yang pelit.
Tetapi kita harus menjadi orang yang ringan tangan. Ringan tangan bukan gaplok ya, mukul orang, cubit orang, bukan. Memberi, menolong, memberikan bantuan pada setiap orang yang membantu mereka. Tuhan Yesus bongkar rahasia mereka, ya kan? Tuhan Yesus bongkar kan, berapa roti ada padamu? Dan mereka tidak bisa lagi berbohong. 7 dan beberapa ikan kecil. Ternyata mereka punya makanan, punya stok. Tapi karena makanan mereka sedikit, mereka enggan mengakuinya. Mereka tidak punya inisiatif. Coba waktu Tuhan Yesus katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan, ayat yang ke-32 itu. Seandainya mereka langsung, oh ya Tuhan Yesus, kami cuma punya roti 7 dan beberapa ikan kecil, tidak akan rumit kan? Tapi mereka protes dulu, mengalihkan pembicaraan dulu. Supaya apa? Supaya makanan mereka itu loh enggak diminta. Pelit kan? Nah, betapa jeleknya mereka itu. Jadi teman-teman, belajar ya, jangan menjadi orang yang pelit. Jangan menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yesus sudah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang murah hati, suka berbagi, suka menolong, memberi bantuan, memberi tumpangan. Karena orang yang suka memberi akan dilimpahkan berkat kepadanya. Amin. Orang yang suka memberi itu gak akan pernah jadi miskin, percaya. Justru orang yang semakin pelit, dia itu semakin sengsara. Karena dia ditekan oleh jiwanya yang pelit itu. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang ringan tangan. Jangan pelit ya. Kalau ada yang butuh bantuan, kita harus menolong mereka. Amin. Ya teman-temanku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini melalui kisah pada firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk menjadi orang yang aktif, orang yang kreatif, inisiatif untuk menolong orang lain. Ya, seberapapun yang bisa kita lakukan, kita harus menolong. Kita harus berbagi. Ya, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang muda, pemuda, remaja yang hidup di bawah belas kasihan Tuhan, hidup di bawah anugerah Tuhan. Hidup kita ini kan hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan, tidak lebih dari itu loh teman-teman. Sebagai orang yang hidup di bawah belas kasihan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh diam saja ketika kita melihat orang kesusahan. Kita harus sama seperti yang memberi anugerah itu, yaitu hidup berbelas kasihan, digerakkan oleh belas kasihan. Oke teman-teman, jangan senang melihat orang susah ya. Ada yang senang melihat orang susah? Kalau ada orang yang senang melihat orang susah, kita harus mendoakan dia ya. Dia sedang bermasalah rohanianya ya. Dan semoga di sini pemuda remaja GKR tidak ada yang seperti itu. Amin. Semua itu adalah orang-orang yang hanya senang melihat orang senang. Amin. Suka menolong, suka berbagi. Itulah harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang hidup di bawah belas kasihan Tuhan. Kita tidak boleh diam saja. Kita sudah mendapatkan anugerah dengan cuma-cuma, kita pun harus membagikan anugerah itu dengan cuma-cuma. Seberapa yang kita bisa menolong orang lain, ya. Jangan pelit, jangan kikir, jangan takut kekurangan, ya. Jangan takut kelaparan. Nanti kalau aku bantu orang aku susah, jangan takut. Tuhan pasti memberkati setiap orang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, jadi jangan hanya sampai di perasaan saja ya. Coba bilang sama temannya, jangan sampai di perasaan saja ya. Nah, harus ada tindakan ya. Tapi ini dalam konteks menolong ya. Dalam konteks menolong sesama kita
yang butuh bantuan, ya. Jangan ke yang lain-lain, ya. Kalau yang lain-lain beda lagi, ya. Ini dalam konteks memberi pertolongan, ya. Ketika melihat orang susah, oke. Kalau dalam hal perasaan cinta, jangan seperti ini, ya. Kalau kalian tidak suka, bilang tidak suka. Karena kita berkata, jika ya bilang ya, jika tidak bilang tidak, lebih dari itu berbohong, ya. Itu konteksnya, ya, dalam perasaan, ya. Ini dalam berbagi ketika melihat orang kesusahan. Untuk itu, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, jangan hanya berhenti sebagai ucapan perasaan saja ketika kita melihat orang kesusahan, tetapi kita harus menolong dia. Selagi kita bisa membantu, kita harus membantu, ya. Sedikit, besar, kecil, itu terakhir. Yang terpenting adalah hati kita yang digerakkan. Kemudian jangan menjadi orang yang pelit. Selagi kita bisa beri. Selagi kita bisa memberi senyuman kepada orang, beri senyuman itu kepada orang, ya. Jangan pelit senyum, ya. Jangan muring, toh, ya. Nanti kasihan mukanya kaku karena cemburu terus. Jadi dia lupa seperti apa ekspresi senyum. Nah, jadi harus banyak senyum, ya. Beri senyum, jangan pelit-pelit senyuman, ya. Ojo seram, toh. Nanti nggak bisa berubah lagi kayak gitu terus. Nah, gak ada ekspresi lagi, bahaya. Kasihan. Jangan pelit, ya. Jangan pelit berbagi waktu, berbagi pikiran, berbagi senyuman, berbagi banyak yang bisa kita bagi kepada orang lain. Tentu itu adalah hal-hal yang positif dan menjadi berkat. Kemudian tolonglah orang lain dari apa yang kamu punya, jangan dari apa yang sisa dari kamu. Ya, bisa dimengerti teman-teman? Kita harus menolong orang dari apa yang kita punya, jangan dari sisa-sisa yang kita punya. Jadi nanti ya aku tolong kamu sih banyak dulu duit tak bantu kamu. Nah, itu tidak menolong lagi. Itu membuang karena dia berbazir, ya, berlebihan membuang. Menolong itu memberi dari apa yang kita bisa. Itu baru menolong. Sorry ya, aku cuma punya 1 roti ya. Tapi aku nggak mau makan sendiri kalau kamu nggak makan. Aku cuma punya ini. Itu namanya menolong. Sorry ya, rotiku cuma 1 ya. Aku nggak mau bagi kamu. Nanti aku nggak kenyang. Nah, itu dia menolong. Nanti ya aku udah punya 3, baru tak bagi kamu 1. Itu tidak lagi menolong namanya. Itu pelit, kikir, hanya ingin kenyang sendiri, ya, hanya ingin ya berhasil sendiri. Nanti aku tolong kamu. Orang yang menolong itu orang yang memberi dari apa yang sedang dia punya saat itu. Orang yang menolong digerakkan oleh belas kasihan adalah orang yang memberi dari apa yang dia punya saat itu. Entah itu kecil, besar, enak atau enggak, banyak atau sedikit. Itulah orang yang memberi. Jadi teman-teman, jangan tunggu banyak dulu, ya, baru menolong orang. Jangan tunggu kamu tidak punya masalah dulu, baru kamu bisa senyum kepada orang. Jangan tunggu kamu banyak waktu luang, baru bisa menolong orang lain. Tetapi ketika kamu berhadapan dengan orang yang sedih, kamu berikan dia senyuman. Pasti dia
power of smile. Nah, tapi jangan pura-pura senyum juga ya. Pura-pura senyum supaya ini ada yang senang, belum tentu juga ya. Kalau kita senyum tidak pada tempatnya itu bahaya juga, dicurigai nanti ya. Jadi teman-temanku, kita harus menolong orang lain dari apa yang kita punya, seberapapun yang kita bisa. Kemudian yang terakhir, kita belajar dari Yesus. Tuhan memelihara hidup anak-anaknya. Nah, dalam hal ini dikatakan orang-orang yang mengikut Tuhan itu berapa hari mereka mengikut Tuhan? 3 hari, gak makan, kelaparan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka sampai mati kelaparan. Ya kan, yang ke-32 ya, Yesus menegaskan dia memberkati orang yang setia kepada Yesus. Dia memelihara orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang setia mengikut dia dengan keadaan apapun. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, masih takutkah kalian mengikut Tuhan Yesus? Masihkah kalian takut berjalan bersama dengan Tuhan? Masihkah kalian ragu setia melayani beribadah kepada Tuhan? Ini jawabannya. Tuhan selalu memelihara orang yang setia mengikut Dia. Tuhan selalu memperhatikan, dan Tuhan tidak membiarkan sampai pingsan, sampai kita mati ketika kita mengikut Tuhan. Maksudnya mati dalam penderitaan dan kesengsaraan. Tidak, Tuhan tidak membiarkan. Ya, ada banyak tujuan-tujuan, sekalipun tujuan mereka ada yang negatif mengikut Tuhan, tapi Tuhan tetap memberkati hidup mereka. Seperti itu juga di dalam hidup mereka. Tuhan selalu memelihara kita. Dia tidak pernah membiarkan orang yang mengikut Dia. Dia tidak pernah membiarkan orang yang mengikut Dia hidup sengsara, bahkan mati kelaparan. Jangan takut, ya, jangan takut. Tuhan memelihara. Tuhan selalu menjaga, bahkan pada saat tidak ada jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Lihat, mereka di bukit gak ada roti, gak ada apa-apa. Kata murid-murid tadi, gak ada penjual makanan, tapi dengan cara sederhana Tuhan membuat mereka menjadi apa? Sangat kenyang, ya kan? Mereka sangat kenyang, bahkan sisa dari masih sisa 7 bakul katanya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita, teman-teman. Jadi jangan pernah takut setia kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun kita di jalan yang buntu, Tuhan pasti di sana dan pasti memberikan jalan keluar. Justru di keadaan yang buntu itu terkadang Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Jadi itu jangan pernah ragu mengikut Tuhan. Jangan pernah merasa rugi mengikut Tuhan, karena penyertaan, pemeliharaan Tuhan sempurna kepada kita. Tuhan hanya mengizinkan saja, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Jadi teman-temanku, mari kita belajar seperti Yesus untuk memiliki hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami merenungkan firman Tuhan. Kami belajar dari Yesus untuk memiliki hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Ajar kami Tuhan supaya orang-orang yang berinisiatif untuk menolong orang ketika Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ajar kami Tuhan untuk menolong mereka dari segala yang kami miliki, entah itu jumlahnya kecil, besar, dan apapun itu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berinisiatif untuk menolong. Jangan biarkan kami Tuhan seperti murid-murid yang pelit dan juga enggan menolong karena keadaan yang
siapapun, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan ajar untuk terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu setia menjaga, memelihara kehidupan kami. Ajar kami untuk setia mengikut Tuhan. Ajar kami untuk setia kepada panggilan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjaga hidup yang kudus dan benar. Sebab Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu terus berkuasa dalam kehidupan kami, terlebih Tuhan dalam kehidupan anak-anak pemuda remaja-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang muda yang berinisiatif untuk menolong orang-orang, berinisiatif untuk peduli, berinisiatif menjadi pribadi yang menyalurkan berkat kepada siapapun dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pergumulan hidup mereka dimanapun mereka berada, baik mereka yang sedang sekolah ya Tuhan, mengikuti proses belajar mengajar melalui daring. Tolong mereka Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, beri kecerdasan, dan jadikan mereka Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil di mata Tuhan. Kau berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang di dalam pekerjaan, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Kau cukupkan, Kau limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kau yang senantiasa mendengar setiap seruan doa mereka, apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau tanya, jadwal yang dibagi itu sampai September ya? Oke, jadi next ya. Untuk pelayanan pada malam hari ini, terima kasih. Kita bersyukur teman-teman bisa mengikuti sesuai jam, dan kita berharap kita konsisten sampai selama-lamanya dalam ibadah kita pemuda remaja. Ya, amin. Amin. Aminnya itu marut sama Ciolin doang. Amin. Amin semuanya ya. Kita bersyukur kalau lebih awal kita mulai lebih awal selesai ya. Kita tidak terlalu larut malam. Nah, untuk pelayanan besok siapa yang sini? Ada yang sini nggak nih Ciolin mungkin? Nggak ada ya. Yang sini siapa ya? Niko Paki. Niko ya. Paki. Nanti coba ya cek lagi. Lupa tadi bawa berapa. Singer tapi singernya sore Ciolin kalau nggak salah ya. Ciolin apa dia? Iya. Oke, ya jangan lupa. Kemudian teman-teman yang bisa bantu kameramen besok tolong hadir. Kayaknya kameranya satu aja. Kameranya satu aja. Jadi bisa di rolling mulai karena nomornya nggak cukup. Nah, kayaknya di rolling mulai per minggu besok ya. Minggu besok. Berarti besok tuh Ciolin ya. Ciolin pagi, kemudian sorenya Ruth. Oke Ruth? Nah, sorenya Ruth. Jadi minggu depan next lagi yang lainnya. Kalau nggak tahu LCD siapa sorenya? Elisa. Oke, jadi saya teman-teman tadi lupa orang tadi lupa. Jadi nggak apa-apa. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, berkat pertolongan Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah pemuda remaja ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di mata Tuhan. Berkati Tuhan puji-pujian kami. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami berkenan di mata Tuhan. Terlebih Tuhan sikap hati kami pada malam hari ini. Biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan firman-Mu, biarlah Tuhan menjadi berkat juga dan menyenangkan hati Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan yang sudah beribadah pada malam hari ini, biarlah kehadiran kami Tuhan
datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, karena di tengah-tengah pandemi ini kami masih diberikan semangat muda untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak akan pernah bisa berkobar setia beribadah melayani Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk menginjakkan rumah-Mu ini beribadah dan melayani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk setia mengikut Tuhan apapun keadaan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, diserahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami, baik itu anak-anak muda remaja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Begitu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita kepada jalan yang benar, mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus kembali untuk menjemput kita semua. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ibadah kita selesai. Silakan bersatu dulu. Tuhan Yesus memberkati.